kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai berpikir komputasional pada penyelesaian masalah segitiga Sierpinski. Sebelumnya, perkenalkan diri Nama saya Yuda Putra Pradipta, presensi 35. Nama saya Talita Mailahana, presensi 33. Saya Wulan Suci Ramadhani, nomor presensi 35. Saya Zahra Unita, nomor presensi 36. Halo, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahap dekomposisi. Apa sih itu tahap dekomposisi? Tahap dekomposisi merupakan langkah awal dalam berpikir komputasional yang bertujuan untuk memecah suatu permasalahan kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil, sehingga lebih mudah dianalisis, lalu sederhana dan juga lebih terarah. Pada permasalahan kali ini atau segitiga Sierpinski, tahap dekomposisi berfungsi atau berguna untuk menguraikan permasalahan tersebut menjadi 3 bagian. Nah, apa saja sih 3 bagian tersebut? Yang pertama ada menganalisis seberapa banyak jumlah segitiga putih yang menghadap ke bawah pada setiap iterasi. Pada langkah ini fokus akan beralih pada diarahkan pada bentuk-bentuk segitiga Sierpinski yang sudah tersedia pada gambar pertama hingga gambar keempat. Setiap gambar diamati secara cermat untuk menghitung berapa banyak jumlah segitiga putih yang menghadap ke bawah pada setiap tingkatnya. Hasil pengamatan ini memberikan data awal berupa deret jumlah segitiga putih yang muncul secara bertahap. Yang kedua, ada mencari pola atau hubungan matematis antar urutan tersebut. Setelah data awal kita peroleh, tahap berikutnya adalah mencari pola yang menjelaskan bagaimana jumlah segitiga putih berkembang dari satu iterasi ke iterasi berikutnya. Proses ini akan melibatkan pengamatan terhadap pertumbuhan jumlah segitiga dari iterasi pertama hingga keempat. Dari pengamatan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat hubungan matematis yang konsisten antara setiap segitiga pada masing-masing iterasi hingga iterasi selanjutnya. Nah, setelah kita temukan pola tersebut, kita akan gunakan pola tersebut untuk menghitung jumlah segitiga pada iterasi kelima. Langkah terakhirnya itu akan memanfaatkan pola atau hubungan matematis yang telah ditemukan sebelumnya untuk menentukan jumlah segitiga putih pada iterasi kelima. Dengan memecah persoalan tersebut menjadi 3 langkah terstruktur, permasalahan menentukan jumlah segitiga pada iterasi kelima akan menjadi lebih mudah dipahami dan lebih mudah dianalisis. Proses dekomposisi ini akan menjadi fondasi untuk tahapan berpikir komputasional selanjutnya, yaitu seperti pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Baik, selanjutnya adalah pengenalan pola pada studi kasus segitiga Sierpinski. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengembangan pola yang terjadi pada segitiga Sierpinski pertama hingga segitiga Sierpinski kelima dan bagaimana kita dapat menemukan jumlah segitiga putih yang menghadap ke bawah pada segitiga Sierpinski kelima. Pada segitiga Sierpinski pertama tidak terdapat segitiga putih yang menghadap ke bawah. Lalu pada segitiga Sierpinski kedua terdapat satu segitiga putih yang menghadap ke bawah. Nah, pada segitiga Sierpinski kedua ini juga segitiga Sierpinski dibagi menjadi 4, sehingga terdapat satu bagian tengah yaitu yang menjadi segitiga putih. Lalu pada segitiga Sierpinski ketiga hal serupa terjadi, yaitu pada segitiga Sierpinski yang sudah dibagi menjadi 3 itu menjadi dibagi 3 lagi, sehingga terdapat satu segitiga putih yang menghadap ke bawah di bagian tengah. Nah, hal serupa juga terjadi pada segitiga Sierpinski keempat. Lalu pada segitiga Sierpinski keempat terdapat 13 segitiga putih yang menghadap ke bawah. Nah, dari sini terdapat pola penambahan yaitu 1, 3, dan 9. Nah, 1, 3, dan 9 itu sesuai dengan pangkat 3, yaitu 3 pangkat 0 yaitu 1, 3 pangkat 1 yaitu 3 pangkat 2 yaitu 9. Nah, dari pola tersebut kita dapat menemukan rumus umum untuk menemukan segitiga Sierpinski kelima dan segitiga Sierpinski yang selanjutnya, yaitu dengan rumus Sn sama dengan 3 dipangkatkan n-1 minus 1 dibagi dengan 2.
dengan N sama dengan jumlah segitiga Sierpinski yang akan kita cari gitu. Misalnya S sama dengan 5, maka N-nya itu sama dengan 5. Karena kita akan mencari jumlah segitiga putih yang menghadap ke bawah pada segitiga Sierpinski kelima. Nah, setelah memasukkan N sama dengan 5 ke dalam rumus yang sudah kita temukan, kita mendapatkan hasil S5 sama dengan 40. Nah, hal ini berarti jumlah segitiga putih yang menghadap ke bawah pada segitiga Sierpinski kelima yaitu 40. Tersebut berlaku ketika kita mencari segitiga Sierpinski ke-6, 7, 8, dan seterusnya. Baik, saya akan menjelaskan cara berpikir komputasional dengan cara abstraksi. Nah, abstraksi sendiri adalah proses pemecahan masalah dengan cara fokus pada informasi yang penting dan abaikan informasi atau elemen yang tidak terlalu penting. Nah, di sini kan pada kasus ini kan segitiga Sierpinski itu ada banyak elemen seperti segitiga putih yang berada di luar segitiga Sierpinski dan segitiga Sierpinski itu dan di dalam segitiga Sierpinski itu yang berada di dalam yang warna putih. Nah, dalam pemecahan itu kita langsung saja bisa menyimpulkan yaitu pada awal segitiga Sierpinski itu tidak ada apa-apa, dan yang kedua ada nambah 1, dan yang ketiga nambah 3, dan seterusnya nambah 3. Berarti yang kelima itu tinggal ditambah saja, tinggal ditambah sekitar segitiga putih itu kita bisa tambahkan dengan 3, dan jika dihitung akan menghasilkan 40. Seperti itu. Pada bagian algoritma, saya menjelaskan langkah-langkah sistematis untuk menghitung jumlah segitiga putih yang mengarah ke bawah pada segitiga Sierpinski kelima. Pertama, kita menentukan dulu urutan yang mau dicari, yaitu N sama dengan 5. Karena kita ingin mengetahui jumlah segitiga putih pada level kelima, setelah itu kita menggunakan rumus yang sudah diperoleh dari tahap abstraksi. Rumusnya adalah Sn sama dengan 3 pangkat N-1 dikurang 1 dan dibagi 2. Rumus ini muncul karena pada setiap level, jumlah segitiga putih mengikuti pola pertumbuhan pangkat 3. Selanjutnya, kita substitusikan nilai N sama dengan 5 ke dalam rumus, dan menjadi S5 sama dengan 3 pangkat 5-1 dikurangin 1 dibagi 2, yang menjadi 3 pangkat 4 sama dengan 81, sehingga S5 sama dengan 81 dikurangin 1, dan dibagi 2, yaitu 40. Jadi, melalui langkah-langkah algoritmik ini, kita mendapatkan bahwa jumlah segitiga putih yang mengarah ke bawah pada segitiga Sierpinski level 5 adalah 40.